Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini untuk belajar dan juga menimba ilmu yang insya Allah akan Ustadz sampaikan. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai praktek ibadah ya, praktek ibadah untuk kelas 5. Sebelum kita membahas mengenai pembelajaran kita, Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam itu ada dua ya, yang paling pokok. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Kita tahu Al-Quran, nah setiap hari kita baca dan kita pelajari, dan itu adalah sumber hukum utama umat Islam. Nah, dari Al-Quran itu ada beberapa hal yang mungkin belum dijelaskan secara detail, maka nanti akan dijelaskan secara detail di dalam hadis. Nah, itu adalah sumber hukum Islam. Nah, dalam pembelajaran praktek ibadah nanti kita akan berfokus kepada hadis dan juga doa. Jadi di kelas 5 ini hadis dan doa yang lebih difokuskan. Nah, kompetensi yang akan dicapai di kelas 5 ini nanti kalian harus mencapai target atau kompetensi dari sekolah. Yang pertama, di sini ada 8 hadis. Jadi selama kelas 5 menghafalkan 8 hadis dan juga ditambah 4 doa. Jadi nanti di kelas 5 insya Allah nanti kalian mau naik kelas 6 itu sudah hafal 8 hadis dan 4 doa. Nah, apa saja hadisnya? Ini yang pada semester 1, hadis yang kita pelajari adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bendera iman. Yang ketiga, kebaikan menghapus keburukan. Dan yang keempat adalah 2 jenis dosa. Nah, nanti untuk pembahasan doanya kita akan menghafalkan doa agar diberi hidayah. Yang kedua, doa mensyukuri nikmat. Yang ketiga, doa penutup. Dan yang keempat adalah doa menjenguk orang sakit. Nah, di semester 2 nanti kita agak ringan, jadi cuma menghafalkan 4 hadis saja. Hadis yang pertama yaitu luasnya kasih sayang Allah. Yang kedua, keutamaan mengucapkan salam. Yang ketiga, perintah untuk menuntut ilmu dan menghormati guru. Dan yang terakhir adalah 3 amalan anak Adam. Insya Allah 8 hadis dan 4 doa ini akan kita pelajari di kelas 5 dan semoga nanti Allah memudahkan kita dalam mempelajari hadis dan doa ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita masuk ke praktek ibadah pelajaran 1. Apa di sini? Yaitu hadis 1 yang akan kita bahas. Hadis 1 yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, hadisnya ini Ustaz bacakan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ustaz ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi. Nah, itu tadi coba kita baca bersama-sama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sekali lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sekali lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Sekarang kita akan membahas apa sih maknanya. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kira-kira seperti ini kalau diterjemahkan per kata. Min itu merupakan, husni itu tanda baiknya atau tanda kebaikan, islami itu Islam, al-mar'i seseorang. Tarkuhu dia meninggalkan, ma sesuatu, apa sesuatu, la yang tidak ta'ni berguna baginya.
Rawahu Tirmizi. Jadi min husni islamil mar'i merupakan tanda baiknya Islam seseorang tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, sekarang karena kita mau belajar ini dan juga harus menghafal, maka kita akan ulang sebanyak 3 kali. Oke, dengarkan Ustadz, baru nanti kita ulang 3 kali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya, kita ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya, sekali lagi Ustaz bacakan agak pelan, nanti kita baca semuanya ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, artinya merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekarang kita akan membahas apa isi kandungannya ya. Hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim, yakni suatu kalimat yang ringkas namun padat makna. Karena hadis ini termasuk pokok dalam masalah adab Islami. Nah, mengamalkan hadis ini termasuk di antara ciri baiknya Islam seseorang. Namun, perkara yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang tidak terbatas dengan mengamalkan hadis ini saja. Jadi, orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, itu juga merupakan ciri baiknya Islam seseorang. Orang yang suka membantu orang lain, itu juga termasuk ciri baiknya Islam seseorang. Maka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah salah satu tanda baiknya Islam seseorang. Ya. Nah, batasan suatu perkara yang tidak bermanfaat adalah dinilai berdasarkan tolak ukur syariat, bukan sesuai hawa nafsu. Sebagian orang itu ada yang keliru ya memahami hadis ini dengan meninggalkan perkara wajib ataupun sunnah yang dianggap tidak bermanfaat, seperti meninggalkan memberi nasihat untuk orang lain dan berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misalnya seperti apa? Misalnya begini, kita punya teman. Nah, teman itu terkenal dengan anak yang nakal, suka mengganggu temannya. Terus kita berpikiran, oh, aku harus menasehati. Tapi dipikir lagi, paling nanti aku nasihati juga tidak didengarkan. Berarti nasihatku nanti tidak bermanfaat. Daripada begitu aku tidak mau mengerjakan. Maka itu contohnya salah pemahaman, bukan itu maksudnya. Bukan hal yang tidak bermanfaat itu, bukan kira-kira kita mengerjakan terus tidak diambil manfaat orang lain, bukan seperti itu. Tapi hal-hal yang memang itu hal yang tidak bermanfaat, contohnya hal yang berdosa, perbuatan dosa, maka itu juga meninggalkan itu adalah tanda baiknya Islam seseorang. Nah, perkara yang tidak bermanfaat itu meliputi perbuatan yang haram. Yang haram itu tidak boleh dilakukan, atau yang kalau dilakukan mendapatkan dosa. Terus perkara yang makruh. Apa itu perkara yang makruh? Makruh itu yang tidak baik. Ya. Contohnya apa? Makruh itu contohnya tidur habis sholat asar.
tidur habis sholat subuh, itu termasuk makruh. Nah itu kalau bisa ditinggalkan ya. Terus hal-hal yang mutasyabihat itu hal yang kita tidak tahu dengan jelas atau pasti maksudnya itu apa, maka itu juga mutasyabihat. Serta berlebih-lebihan dalam perkara mubah yang tidak dibutuhkan. Contoh, Ustadz juga pernah mengalami dulu, Ustadz suka bermain game. Sekarang kalian itu bermain game boleh, kalau Ustadz ya, anak-anakku bermain game boleh, main game di HP boleh, silahkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Semisal hanya bermain 30 menit atau setengah jam atau maksimal 1 jam, maka tidak boleh kalian main game. Karena ini libur gara-gara COVID-19, dari pagi sampai sore main game terus, nanti malam sambung main game lagi, maka itu hal yang berlebih-lebihan, maka itu tidak boleh dikerjakan. Nah, hadis di atas tadi menunjukkan bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Semisal dia banyak sekali meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka bisa jadi tingkat keislaman orang tersebut itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang hanya meninggalkan sesuatu yang tidak masih mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, menunjukkan jeleknya status keislaman orang tersebut. Misalnya dengan melanggar perkara haram dan makruh, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi biasanya seperti ini. Kalau orang mengerjakan kebaikan, maka dia akan dilihat baik. Kalau orang mengerjakan perbuatan buruk, maka dia akan dicap buruk. Nah, itu juga kalau orang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan mengerjakan yang bermanfaat, maka kita akan menganggap dia orang baik. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan perkara atau perbuatan yang tidak bermanfaat, maka itu juga tidak baik. Nah, itu standar, kita bisa melihat ya, bisa melihat perbedaan antara seseorang dengan orang lain. Nah, itu adalah pembahasan mengenai maknanya tadi. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ustadz agak serak karena bikin video ya, lumayan. Nah, kita ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan pembelajaran pertama kita di praktek ibadah mengenai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini mendapatkan tambahan ilmu bagi kita, menjadikan hal yang bermanfaat fi dini, fi dunia wal akhirah. Dan untuk tugas kalian, silahkan anak-anakku sekalian menghafalkan hadis ini dan artinya, dan insya Allah nanti Ustadz akan mengambil penilaian dengan video call ya, insya Allah nanti pekan depan, Selasa depan kita akan mengambil penilaian video call. Entah nanti prosesnya seperti apa, insya Allah nanti akan kita atur ya. Oke anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.